Shalom, bertemu dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada, damai sejahtera yang melingkupi hidup kita, kasih karunia Allah yang kita benar-benar tahu itu sudah dikaruniakan dalam hidup kita. Asalkan kita meresponi dengan benar ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada pernah kata terlambat ya untuk berbalik kepada Tuhan Yesus. Jalan ke surga, jalan keselamatan kita. Tuhan Yesus kita yang benar-benar nyata, benar-benar ada, yang masih berbicara pada kita sampai hari ini. Dan kiranya kita bersaksi ya untuk menceritakan mengenai ini kepada semua orang. Karena apa? Karena Tuhan kita senyata itu. Masa kita mau menyimpan surga bagi kelompok kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri, bagi diri kita sendiri? Itu bukan kehendak Tuhan. Kita ceritakan kepada semua orang, agar semua orang tahu jalan ke surga itu ada. Jalan keselamatan melalui Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Dan Tuhan kita masih berbicara sampai hari ini. Kita ceritakan kepada semua orang. Kita ceritakan. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam diri mereka. Karena apa? Karena ini masalah hidup dan mati. Masalah surga dan neraka. Amin ya. Tuhan Yesus kita datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sampai meminta Petrus 3 kali, "Petrus, apakah kau mengasihiku?" Jawab Petrus, "Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan bertanya terlebih dahulu kepada Petrus, "Petrus, apakah kau mengasihiku?" "Ya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan tidak memaksa Petrus, tapi bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kau mencintai aku?" Karena apa? Karena kita bekerja, melakukan segala sesuatu buat Tuhan itu karena rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu berkorban bagi kita. Petrus sudah tahu itu. Makanya saat Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada dia 3 kali, Petrus merasa sedih. Kenapa? Tuhan sampai bertanya sebanyak 3 kali di satu momen. Kita melakukan segala sesuatu selama di dunia ini, motivasi kita itu karena kita cinta Tuhan. Itu bensin kita, itu bahan bakar kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Rasa cinta kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu berkorban bagi kita. Karena kita tahu apa saja yang sudah dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu bagi kita. Sehingga karena cintanya para rasul dan para murid kepada Tuhan Yesus, mereka mencatat hal-hal yang mereka alami, hal-hal yang mereka dengar. Dan saat mendampingi bahkan beberapa orang yang belum pernah bertemu Tuhan Yesus tapi mengiringi para rasul dan para murid, mereka merasakan cinta para rasul dan para murid kepada Tuhan Yesus. Mereka mencatatnya. Dan kita tahu Petrus berkhotbah semua kepenuhan Roh Kudus. Yang tidak bertemu Tuhan Yesus sebelumnya mendengar khotbah Petrus, mereka kepenuhan Roh Kudus. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Kita tahu tujuan kita, satu, bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan itu tujuan semua orang. Hanya satu tujuan kita, surga, bertemu Tuhan Yesus. Jangan biarkan diri kita lengah ya untuk berbalik ke arah yang lain. Jadi itu juga tugas kita untuk mengingatkan orang lain untuk tidak lengah, untuk berjalan di jalannya Tuhan.
Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan. Diambil di kitab Roma pasal yang kedua ya, ayat 17 sampai 29. Judul perikopnya, hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik yang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, maka engkau sendiri mencuri. Engkau yang berkata jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukankah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak Yahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Jadi di sini dikatakan Paulus ya, segala sesuatu itu yang terpenting itu yang dilakukan. Karena apa? Karena Tuhan itu menyelidiki sampai kedalaman hati. Dikatakan orang yang tidak bersunat tapi mentaati hukum Taurat, menaati hukum-hukum Tuhan, dikatakan malah lebih diterima Allah. Jadi apabila dikatakan di sini bersunat, karena bersunat bagi orang Yahudi itu wajib ya. Apabila
Apabila bersunat tapi melanggar hukum Taurat, tidak ada gunanya bersunat. Ini yang dikatakan Paulus. Jadi di sini kita diajarkan untuk tidak melanggar hukum ini ya, hukum Allah, agar tidak menjadi batu sandungan. Memang kita pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi inilah gunanya bertobat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus merupakan ini ya, karunia yang diberikan Bapa kepada manusia. Jadi saat kita melakukan dosa, kita bertobat, tapi jangan mempermainkan Tuhan ya. Karena Tuhan apa? Karena Tuhan itu menyelidiki sampai kedalaman hati. Amin ya. Amin. Ingat, Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang berdosa, karena untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi jangan biarkan diri kita terhakimi, sehingga diri kita tidak merasakan damai sejahtera yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Penghakiman manusia itu yang menjauhkan manusia dari damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Karena kita tahu Tuhan Yesus datang itu untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Jangan biarkan diri kita dihakimi. Asalkan kita tidak merugikan orang lain, asalkan kita tidak melanggar hukum Tuhan, jangan biarkan orang lain menghakimi. Amin ya. Amin. Tuhan Yesus adalah kasih karunia bagi kita. Karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Apapun yang telah kita lakukan di masa lalu, Tuhan berkata sudah selesai. Asalkan kita tidak mempermainkan Tuhan. Bertobat yang sungguh-sungguh. Hidup kita sekali jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan merenungkan dari ayat di awal. Dikatakan di sini, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Ini yang dikatakan Paulus. Karena kita tahu kehendaknya, dan karena kita telah diajar dalam hukum Taurat, maka kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jangan mencuri, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Jangan bersaksi dusta. Itu salah satu isi dari hukum Taurat. Amin ya. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Di sini kita dikatakan bahwa kita itu penuntun orang buta dan terang bagi yang di dalam kegelapan. Seharusnya kita menjadi seperti itu, penuntun orang buta dan terang bagi orang-orang yang ada dalam kegelapan. Saat ini dunia banyak yang dalam kegelapan. Dan Tuhan berharap manusia itu menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Apapun itu, asalkan tidak menjadi batu sandungan. Kalau tidak menolong, jangan merongrong. Kalau tidak membantu, jangan menyulitkan. Kalau tidak bisa memberkati, jangan menggosipkan. Hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan manusia, tapi karena manusia mau menghakimi ya,
Jadi itu yang dilakukan, kegiatan mereka itu menggosipkan orang lain. Kegiatan mereka menganalisa tindakan orang lain, padahal dirinya sendiri belum tentu benar. Mereka tidak menjadi terang dalam kegelapan, tapi mereka menjadi batu sandungan orang dalam kegelapan, karena mulut mereka yang penuh dengan gosip. Mereka tidak menuntun orang buta, tapi memasukkan mereka dalam lubang. Sudah buta dimasukkan dalam lubang. Makanya banyak terjadi dosa. Itu bukan tugas manusia. Itu tugasnya Lucifer. Jadi mari kita bercermin, apakah selama ini yang kita lakukan itu menuntun orang buta menjadi terang dalam kegelapan, atau malah menjadi batu sandungan yang saat ini manusia dalam kegelapan, atau menuntun orang masuk dalam lubang. Mari kita cek diri kita. Biasanya manusia melakukan itu karena apa? Mereka mementingkan kepentingannya sendiri. Mereka mengutamakan diri mereka sendiri, sehingga apa? Mengorbankan orang lain. Tuhan saja menyelamatkan manusia sampai datang ke bumi. Apabila manusia sudah tahu firman Tuhan, tapi tetap melakukannya, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan. Karena apa? Satu jiwa itu sangat berharga bagi Tuhan. Satu jiwa diselamatkan, surga bersorak-sorai. Makanya Tuhan itu seperti bekerja-kejaran waktu dengan Lucifer untuk menyelamatkan manusia. Amin ya. Amin. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Ini yang dikatakan Paulus ya. Apabila kita mengajarkan orang lain untuk tidak mencuri, cek apakah diri kita mencuri. Apakah kita pernah mencuri? Apabila kita pernah, yang penting pertobatan saat ini. Dan apa yang akan kita lakukan bersama Tuhan ke depannya. Jangan biarkan penghakiman menjauhkan kita dari kasih karunia yang telah disediakan Tuhan. Amin ya. Amin. Jangan ini ya, di dunia yang memang penuh dengan penghakiman ya, jangan biarkan diri kita dihakimi dan menjauhkan kita dari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kita menjadi penuntun orang buta, menjadi terang dalam kegelapan. Jadi apapun yang kita lakukan, cek diri kita. Jangan biarkan kita menjadi batu sandungan bagi firman Tuhan. Jangan biarkan penghakiman apapun juga menjauhkan kita dari kehendak Tuhan, yaitu apa? Menjadi penuntun orang buta, menjadi terang dalam kegelapan. Amin ya. Di dunia yang begitu luas, apabila kita ditolak di satu tempat, masih ada tempat yang lain. Asalkan hati kita benar-benar buat Tuhan. Jangan khawatir. Mungkin kita pernah khawatir, tapi itu menjadi pembelajaran. Dunia begitu luas, kita menjadi terang untuk orang-orang yang mau kita terangi. Kita menjadi penuntun orang-orang yang mau kita tuntun. Asalkan kita tidak menjadi batu sandungan. Apa itu? Menuntun orang tapi memasukkannya dalam lubang. Menjadi terang tidak dilakukan tapi malah menjadi batu sandungan. Itu banyak dilakukan orang-orang zaman sekarang. Jangan kita lakukan. Amin ya. Amin.
pendidik yang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Ini yang dikatakan Paulus dalam hukum Taurat. Engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Dikatakan di sini, selain ini ya, terang bagi mereka dalam kegelapan, tugas manusia itu juga pendidik orang yang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Itu tugas manusia, untuk mendidik orang yang belum berpengetahuan. Untuk mengajar, kalau kata-kata bodoh kesannya ini ya, merendahkan. Pendidik yang orang yang belum berpengetahuan, mengajar orang yang belum dewasa. Tapi memang perkataan Tuhan memang seperti ini, untuk pendidik orang yang bodoh. Dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki genapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Ini yang dikatakan Paulus. Kita harus mengajar diri kita sendiri terlebih dahulu, sebelum mengajar orang lain. Nah, selama kita mengajar diri kita sendiri ya, dari kecil sampai kita dewasa, selama kita pergi ke gereja atau mendengar orang berkhotbah, tentunya kita tahu kehendak Tuhan. Nah, dari disitulah saat kita belajar kehendak Tuhan, disitulah kita mengajar diri kita sendiri. Sambil belajar kita mempraktekkan. Sambil belajar kita mempraktekkan dalam dunia kerja. Asalkan kita tidak menjadi batu sandungan, asalkan kita tidak menuntun orang dalam lubang, asalkan dalam kegelapan kita tidak menjadi batu sandungan, orang akan melihat kita. Amin ya. Orang tidak disandung saja sudah senang. Tidak menjadi mulut kita tidak menjadi batu sandungan, orang saja sudah senang zaman sekarang. Karena apa? Memang mulut-mulut orang zaman sekarang itu jahat-jahat. Mereka bisa memperkatakan apa saja. Bahkan yang tidak terjadi pun mereka katakan terjadi. Itu saat ini disebut berita hoak ya. Itu banyak. Amin ya. Dengan mengajar diri kita sendiri, dengan kita belajar melakukan kehendak Tuhan, orang akan melihat kita. Dalam pekerjaan, dunia kerja pun, yang saya memang banyak pengalaman di dunia kerja, asalkan kita tidak menggosipkan orang lain, asalkan kita tidak menyulitkan pekerjaan orang lain, asalkan kita mempermudah pekerjaan orang lain juga akan melihat kesaksian dalam hidup kita. Seperti itu yang Tuhan mau. Tuhan itu mau prakteknya, seperti dikatakan di sini ya, kalau bersunat atau mengetahui hukum Taurat tapi tidak melakukannya, di sini Paulus katakan juga tidak berguna. Lebih baik tidak bersunat tapi melakukan hukum Taurat, seperti itu. Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ini yang dikatakan oleh Paulus. Engkau berpegang atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah? Dengan melanggar hukum Taurat itu, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Cek diri kita. Amin ya. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat
akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Ini yang dikatakan Paulus ya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Ini yang dikatakan Paulus. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan yang sunat ialah di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Di sini kita tahu murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, itu orang Yahudi. Tapi di Alkitab mereka sering memperingatkan orang Yahudi. Karena apa? Itu bangsa mereka sendiri. Saat itu mereka menginjil di orang Yahudi. Jadi banyak orang Yahudi yang dibahas. Tapi yang menginjil itu orang-orang Yahudi sendiri. Jadi bangsa Yahudi saat itu ya, mereka tahu janji Abraham ya, janji Allah kepada Abraham. Tapi mereka banyak melakukan pelanggaran. Nah, di Alkitab ini sering dibahasnya kesalahan orang Yahudi, karena memang mereka mengajarnya kebanyakan orang Yahudi saat itu kan. Setelah Yahudi mereka mengajar orang Yunani. Setelah itu kan Paulus mengajar sampai ke Asia. Nah, kita tahu bahwa apa yang dilakukan Paulus itu karena rasa cinta dia kepada Tuhan. Maka Paulus melakukan ini semua karena apa? Paulus sudah ditemui Tuhan. Paulus benar-benar sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Apapun yang Paulus lakukan benar-benar buat Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yohania. Paulus mengajar di Roma seperti ini, mengajar orang Yahudi, orang Yunani. Kalau saat itu Tuhan Yesus datang ke Indonesia, tentu yang dibahas orang Indonesia. Semua kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kita pasti akan dibahas. Dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Karena saat itu yang diajar orang Yahudi, makanya yang dibahas orang-orang Yahudi. Sebenarnya kalau kita renungkan 2000 tahun yang lalu dibandingkan saat ini kesalahannya itu sama juga. Banyak melakukan kesalahan. Karena manusia cenderungnya untuk mengulangi sejarah. Nah, ini kiranya menjadi pembelajaran ya bagi umat manusia ya. Kiranya apapun yang kita lakukan, janganlah kita memandang kelompok atau kepentingan pribadi. Karena segala sesuatu yang untuk Tuhan pastinya mendatangkan damai sejahtera, keselamatan, berkat Tuhan. Amin ya. Apapun yang kita lakukan, kita harus menyadarkan diri kita. Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Di sini dikatakan Paulus, orang yang Yahudi sejati adalah yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat di dalam hati secara rohani, bukanlah hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Saat itu yang dibahas orang Yahudi. Karena apa? Karena saat itu mereka mengajar orang Yahudi. Andai kata saat
2000 tahun yang lalu datang di Pulau Jawa, yang dibahas juga orang Jawa tentunya, kesalahan-kesalahan orang Jawa atau orang Indonesia. Tapi karena saat itu bangsa perjanjian adalah bangsa Yahudi ya, maka yang dibahas orang Yahudi. Tapi puji Tuhan ya, dengan berjalannya waktu kita bisa merasakan ya, kita mendapat manfaat ya dari bangsa ini ya, perjanjian ini ya, bangsa kesayangannya Tuhan ini. Kita mendapat berkat, dan kiranya apa yang dilakukan mereka di masa lalu, kesalahannya itu menjadi pelajaran bagi kita, dan ketaatan mereka, para rasul dan para murid ini, menjadi kekuatan kita juga. Dan karena mereka mengabarkan Injil ya sampai ke seluruh dunia, iman kita juga timbul. Tuhan masih berbicara sampai saat ini. Amin ya. Dan kiranya di hidup kita yang sekali ini, kita bisa menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong siapapun. Dikatakan menuntun orang buta menjadi terang dalam kegelapan, mengajar orang bodoh, mengajar orang yang belum dewasa. Itu tugas kita sebagai manusia. Amin ya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu yang kedua. Ku datang di tempat kudus-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku sujud, ku angkat tanganku, menyembah-Mu, oh Tuhanku. Hadirat-Mu Tuhan, ubah hatiku. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi hidupku. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk siapapun yang sakit di hari ini, berikan kesembuhan mujizat yang daripada-Mu. Apapun yang dalam tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau angkat Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk saat ini kami semua yang membutuhkan pekerjaan usaha, beri kami pekerjaan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang mendatangkan berkat, yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat mendekatkan kami dan keluarga kami, orang-orang sekeliling kami untuk lebih dekat kepadamu, pekerjaan usaha yang dapat menjadi berkat sampai ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semua pasangan hidup yang takut akan Kau, cinta Engkau yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk kami semuanya yang saat ini mengalami masalah persoalan hidup Tuhan, tantangan-tantangan hidup, beri kami kekuatan daripada-Mu, pertolongan yang daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, biarlah terobosan-terobosan-Mu, solusi-solusi-Mu Kau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.